Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, yang pertama terkait dengan layanan admin Dukcapil di Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo selama masa pandemi sejak bulan Maret 2020 kami tetap melayani seperti biasa, tetapi memang mekanismenya kami melalui plafon Dukcapil. Jadi pelayanan via online Dukcapil. Jadi ada 4 layanan WhatsApp yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi yang WhatsApp pertama itu terkait dengan layanan kependudukan, ada KTP, KIA, KK, dan surat pindah. Kemudian WhatsApp kedua itu terkait dengan dokumen akte capil, apakah akte kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Kemudian WhatsApp ketiga adalah terkait dengan konsolidasi data. Jadi misalnya ada data KTP atau NIK yang tidak terupdate di BPJS, di perbankan, kami nanti akan lakukan konsolidasi ulang dengan database pusat. Kemudian yang WhatsApp keempat adalah terkait dengan informasi, edukasi, dan permohonan legalisir. Artinya semua WhatsApp ini bisa diakses apabila masyarakat sudah mendapatkan nomor antrian online lewat Sai Capil. Jadi H-1 nomor antrian online itu diakses terlebih dahulu. Kalau sudah dapat, maka semua persyaratan silahkan difoto, di-scan. Kemudian besoknya tinggal mengupload sesuai dengan nomor WhatsApp itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu harus datang ke Dukcapil, kecuali khusus untuk perekaman KTP, ya. Kemudian untuk pengambilan dokumen, kemudian untuk permohonan legalisir memang harus datang. Tetapi sekali lagi jamnya kami atur lewat antrian online. Silakan datang mungkin jam 8, jam 9, jam 10 sehingga tidak ada penumpukan. Kemudian yang paling penting lagi, tolong ya harus bermasker karena protokol kesehatan kami harus tetap terapkan. Cuci tangan, selalu jaga jarak dan sebagainya. Itu yang kami berlakukan selama masa pandemi khususnya di Dukcapil. Karena untuk di layanan MPP Lingkar Timur sementara kan di-off-kan, ya. Tapi ke depan ini kami lagi persiapan, kami sudah koordinasi dengan DPMPTSP Pak Ari selaku pengelola MPP Lingkar Timur. Kalau misalnya nanti sudah selesai persiapan itu khususnya terkait dengan setting nomor antrian untuk Dukcapil, maka semua layanan Dukcapil kami akan bergeser ke MPP Lingkar Timur, ya, kecuali khusus perekaman KTP dan legalisir. Nah, itu tetap di kantor lama di Jalan Sultan Agung. Kenapa? Karena memang dari sisi performan, kemudian dari sisi kenyamanan, semua sarana di MPP Lingkar Timur itu sudah sangat memadai, sehingga kami berharap bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian terkait dengan di Mini MPP Sukodono, kami sejak tanggal 6 Juli 2020 kami juga sudah membuka layanan. Ada 3 jenis layanan yang kami buka di Mini MPP Sukodono, yaitu khusus untuk akte kelahiran baru, kemudian kartu keluarga secara otomatis nanti akan masuk NIK-nya dulu, kemudian kami cetak akte kelahiran barunya, kemudian baru kartu identitas anak. Jadi langsung 3 dokumen bisa didapatkan bagi si anak tersebut. Jadi memang ini layanannya terintegrasi. Ke depan tidak menutup kemungkinan layanan lain nanti akan kami juga lakukan di Mini MPP Sukodono. Mungkin sementara itu. Iya, jadi kami punya medsos. Jadi ada bisa dilihat di Instagram kami, bisa di Facebook, bisa di Fanspage, kemudian bisa di Twitter, ya. Kemudian khusus untuk layanan WhatsApp, yang pertama itu apabila sudah dapat nomor antrian online, silakan masukkan di WhatsApp pilihan. Jadi kalau untuk mengurus layanan KK, KTP, KIA, dan surat pindah, silakan ke nomor 0821 40 60 8902. Kemudian kalau terkait dengan layanan akte kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian di nomor 0821
40608903. Kemudian untuk konsolidasi data kependudukan di nomor 0821 41280259. Dan WhatsApp yang terakhir adalah untuk informasi dan edukasi dan legalisir, itu di 0853 34325731. Kemudian khusus untuk layanan di mini MPP Sukodono, setelah mendapatkan nomor antrian yang dikelola oleh Kecamatan Sukodono, Bapak Ibu bisa melakukan scan atau foto, kemudian semua persyaratan itu diupload ke nomor 085236805500. Ini khusus untuk di mini MPP Sukodono. Bapak Ibu seluruh masyarakat Sidoarjo, yang pertama silakan mengurus semua dokumen Adminduk tidak secara tiba-tiba. Artinya mulai dari awal silakan, misalnya yang belum punya akte kelahiran, silakan secara otomatis bisa langsung mengurus ke kami. Kemudian kalau misalnya ada perubahan data atau elemen data, segera juga lakukan proses itu. Kemudian yang kedua, khusus untuk perekaman, pencetakan KTP, kemudian surat pindah, bisa dilakukan melalui kecamatan. Jadi biar mengurangi penumpukan di kantor Dukcapil, silakan nanti langsung ke petugas loket yang ada di kecamatan. Kemudian yang ketiga, kami atas nama Dukcapil, ya mohon maaf kalau selama ini terkait dengan nomor antrian online itu memang masih belum bisa maksimal melayani Bapak dan Ibu. Tapi tentu ini semua adalah untuk kebaikan bersama, karena insya Allah kami di tahun ini pun juga akan melakukan pengembangan. Apakah itu terkait dengan antrian online, aplikasi antrian online kami. Kemudian juga kami juga lagi membuat plafon Dukcapil yang berbasis web. Karena kalau ini sudah selesai berbasis web, prosesnya tidak harus datang ke Dukcapil, cukup dilakukan di petugas registrasi desa. Kami akan segera bentuk petugas registrasi desa. Ada 349 desa kelurahan. Kemudian bisa juga diproses di kecamatan. Kemudian bisa juga dilakukan entry sendiri di kecamatan, ada di rumah masing-masing. Jadi dengan proses itu akan lebih memudahkan masyarakat Sidoarjo mengurus Adminduk, ya. Kemudian yang keempat, perlu kami juga sampaikan, semua layanan Adminduk Capil itu gratis. Jadi tidak dipungut biaya, tidak ada biaya apapun. Mengurus akte kelahiran itu tidak ada denda. Jadi sekali lagi, mengurus akte kelahiran itu tidak ada denda. Di segala umur, ya, di segala umur. Kalau dulu memang iya sejak 2014 2013, tapi sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi kapanpun Bapak Ibu silakan bisa melakukan proses mengurus dokumen kependudukannya di kami atau di tempat-tempat yang sudah kami sediakan, termasuk di kecamatan. Kemudian yang terakhir, sekali lagi kami juga terima kasih kepada mitra-mitra kami, teman-teman kami di Bapak Ibu Camat, kemudian teman-teman di operator kecamatan, kemudian di para kades, kepala kelurahan yang selama ini membantu warganya masing-masing, sehingga dokumen Adminduk Capil untuk Kabupaten Sidoarjo itu capainya sudah cukup tinggi, ya, hampir 97%. Tinggal 3% ini yang nanti menjadi tugas kita bersama untuk proses. Termasuk misalnya capaian kartu identitas anak, ini akan menjadi skala prioritas kita. Sehingga kalau misalnya kartu identitas anak ada kurang lebih 500.000 yang harus anak usia 0 sampai di bawah 17 tahun, kita sekarang masih mencapai sekitar 3%. Oleh karena itu dengan dukungan nanti dari para Bapak Ibu Camat, karena di tahun ini pun kami juga membeli 21 printer. Jadi nanti masing-masing kecamatan nanti akan ada printer kartu identitas anak, sehingga lebih cakupannya bisa lebih luas. Kalau ini sudah tercetak KIA, dengan sendirinya nanti kita akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan apakah ini akan menjadi syarat
Misalnya untuk masuk SD, untuk masuk TK, untuk masuk SMP menjadi syarat bahwa harus mempunyai kartu identitas anak, misalnya begitu. Dan yang terakhir tentu semoga kita semua, baik kami di staf Dispenduk Capil, Bapak Ibu masyarakat, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.